warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Eko Suroso MPD sebagai dosen pembimbing dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Alintang Awali Sekar dengan NIM 241102024003. Di sini saya akan membahas tentang bab 4 yaitu verbal. Yang pertama adalah verbal majemuk berulang, frasa verbal dan fungsinya, barisan frasa verbal, jenis frasa verbal, serta frasa endosentrik atributif. Yang pertama adalah verbal majemuk berulang. Verbal majemuk dalam bahasa Indonesia dapat diidentifikasi jika kemajemukannya bertingkat dan jika intinya adalah bentuk verbal yang dapat diidentifikasikan pula. Contohnya, dia sekarang tinggal bertik. Terdapat pengulangan kata goyang. Sudah 3 tahun pulang kampung. Kemudian ada pesawat televisi itu ternyata berpindah-pindah tangan. Kemudian berdasarkan komponennya, verbal majemuk terbagi atas 2, yaitu verbal majemuk suprajinatif dan verbal majemuk koaktif. Verbal majemuk suprajinatif ini adalah verbal majemuk yang salah satu komponennya merupakan inti. Dilihat pada diperfrasakan, jumpa pres menjadi jumpa dengan pres, haus kekuasaan jadi haus akan kekuasaan, temu bicara jadi bertemu untuk berbicara. Dalam perspektif terlihat bahwa komponen kedua tiap-tiap verbal majemuk tersebut bersifat atributif atau menerangkan. Dengan demikian komponen itu bukan merupakan inti. Kedua adalah verbal majemuk koordinatif, yaitu verbal yang kedua komponennya merupakan inti hubungan. Itu dapat dilihat pada frasa berikut: timbul, tenggelam, dan tenggelam, membangun, dijatuh dan bangun, mencumbu rayu jadi mencumbu dan merayu. Pada verbal majemuk timbul, tenggelam, jatuh bangun, dan mencumbu rayu, kedua komponen tiap-tiap verbal itu merupakan inti. Verbal majemuk kadang-kadang dapat menjadi idiom sekaligus. Idiom juga merupakan perpaduan 2 kata atau lebih. Tetapi makna dari perpaduan itu tidak dapat secara langsung ditelusuri dari kata gabung. Kata naik misalnya dapat dipadukan dengan darah, tetapi kata itu tidak bisa diartikan dalam kata yang bisa. Makna naik darah tidak ada kaitannya dengan darah yang naik. Contoh lainnya itu seperti naik haji, angkat kaki, dan berhentikan merupakan keberhentikan. Jika dipakai formula untuk membedakan idiom dengan verbal majemuk, perbedaan dapat dilihat sebagai berikut. Jika komponen A dengan komponen B menghasilkan makna komponen C yang tidak dapat dijabarkan dari A dan B, itu berarti idiom. Tetapi jika makna komponen A dan B digabungkan menghasilkan makna komponen A dan B, itu disebut dengan verbal majemuk. Contoh verbal majemuk idiom itu akan bicara. Akan bicara berarti kan kita mulai berbicara. Tadi tulang itu ada artinya kerja keras. Kalau cuma diartikan satu bab, berarti bukan kita membantu tulang, bukan. Terus selanjutnya tadi kemudian ada frasa verbal dan fungsinya. Frasa dapat diperluas dengan menambahkan unsur tertentu, tetapi hasil perluasan itu masih tetap ada pada tataran sintaksis yang sama. Verba datang misalnya dapat diperluas menjadi tidak datang atau sudah datang, dan kedua bentuk perluasan ini berada pada tataran yang sama, yakni tataran frasa. Baik verba maupun verba yang telah diperluas yang dinamakan frasa verbal dapat memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam kalimat. Contoh frasa verbal dalam kalimat yaitu keseharian sedang membaik, pesawat itu akan mendarat, anak-anak tidak harus pergi sekarang, kami harus menulis
menulis kembali makalah kami. Yang menjadi verba itu inti pada masing-masing kalimat yaitu membaik, mendarat, pergi, dan menulis. Kemudian ada batasan frasa verbal. Frasa verbal adalah satuan bahasa yang terbentuk dari dua kata atau lebih dengan verba sebagai intinya. Tetapi bentuk ini bukan merupakan klausa. Dengan demikian, frasa verbal mempunyai inti dan kata lain yang mendampingnya. Posisi kata pendamping ini tetap atau fix sehingga tidak dapat dipindahkan secara bebas ke posisi lain. Ditegaskan bahwa unsur pengisi subjek dan objek tidak termasuk dalam frasa verbal. Kemudian ada jenis frasa verbal. Jika dilihat dari konstruksinya, frasa verbal terdiri atas inti dan kata lain yang bertindak sebagai penambah arti verba tersebut. Konstruksi seperti sudah membaik dan akan mendarat dan tidak harus pergi pada contoh di atas merupakan jenis frasa verbal endosentrik atributif. Frasa verbal seperti makan dan minum serta menyanyi atau menari masing-masing mempunyai dua verba inti yang dihubungkan dengan kata dan atau. Frasa seperti itu disebut dengan frasa verbal endosentrik ordinatif. Terakhir ada frasa endosentrik atributif, yaitu frasa verbal yang terdiri atas inti verba dan atau modifier yang di muka atau di belakang verba inti, yang di muka dinamakan pematas depan dan yang di belakang sebagai pematas belakang. Jadi itu saja, atau apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya, tadi kan dijelaskan ada frasa egosentrik, nah itu contohnya seperti apa? Contoh frasa endosentrik yang atributif, yaitu dalam kalimat yang berjumpa dengan kami berjumpa dengannya kemarin sore. Nah, unsur intinya itu ada pada kalimat kemarin sore. Kemarin sebagai unsur pusat atau jadi schedule pewatas depan. Lalu untuk sorenya itu sebagai atributif atau juga bisa dengan kalimat buku baru. Kan sebenarnya frasa endosentrik atributif ini merupakan frasa yang unsurnya tidak dapat digabung dengan kata penghubung dan atau. Jadi kalau misalkan sore nggak cocok dengan kemarin dan atau sore itu kan. Terus kata lainnya itu seperti buku baru, sedang belajar atau belum belajar. Cukup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang saya lakukan.